Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil anbiya'i wal mursalin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga adik-adik tetap dalam keadaan sehat walafiat dan pastinya masih tetap semangat untuk belajar. Amin ya rabbal alamin. Oh ya adik-adik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Alif, jurusan Pendidikan Agama Islam, mahasiswa PPL Universitas Islam Negeri Mataram tahun 2020-2021. Nah, pada video sebelumnya, adik-adik telah mempelajari tentang pengertian sifat jujur beserta dalilnya. Pada video kali ini, kita akan membahas dan mempelajari bersama-sama tentang Quran Surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17. Surah Al-Mutaffifin merupakan surah yang ke-83 yang terdiri dari 36 ayat. Al-Mutaffifin sendiri memiliki arti orang-orang yang curang. Nah, sebelum kita membahas lebih rinci lagi, mari kita bersama-sama terlebih dahulu untuk membaca surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ كِتَابٌ مَّرْقُومٌ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُو الْجَحِيمِ ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Nah, untuk terjemahannya, adik-adik bisa membacanya sendiri ya di layar HP adik-adik ataupun mushaf Al-Quran yang memiliki terjemahan. Secara garis besar, tema pokok pembahasan surah Al-Mutaffifin ini adalah ancaman bagi mereka yang suka menipu dan mengambil hak orang lain, serta ancaman bagi orang-orang kafir yang suka mengejek dan menghina orang-orang beriman. Pada ayat 1 sampai dengan ayat ke-6, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ancaman bagi orang-orang yang curang dalam timbangan. Hal ini terlihat jelas dari dimulainya surah ini dengan kata wail. Wail artinya celakalah. Ini memberikan isyarat bahwa mereka akan mendapatkan azab yang begitu pedih terhadap apa yang telah mereka perbuat. Lalu, siapakah orang-orang yang celaka? Yang pertama adalah orang yang curang dalam jual beli, yaitu orang-orang yang jika menerima takaran mereka minta ditambah atau untuk dilebihkan, tetapi sebaliknya
Jika mereka menimbang atau menakar, mereka mengurangi hak orang lain tersebut. Kalau kita pikir-pikir, mengurangi takaran itu memang terlihat seperti hal sepele. Akan tetapi, jika diulang-ulang, hal tersebut merupakan perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini atau perbuatan mengurangi timbangan sama halnya dengan memakan harta dan hak orang lain dengan korupsi atau hanya menikmati gaji tanpa bekerja maksimal. Ini sama statusnya. Dan hal ini atau perbuatan ini sangat dimurkai dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, siapakah orang yang disebut dalam surah ini yang akan celaka? Yaitu adalah orang-orang yang tidak beriman dengan hari kiamat, orang-orang yang tidak beriman dengan hari kebangkitan, orang-orang yang tidak beriman dengan hari pertanggungjawaban, dan orang-orang yang tidak beriman dengan hari yang sangat dahsyat, di mana pada hari itu semua manusia sibuk dengan dirinya sendiri, sibuk untuk menyelamatkan dirinya masing-masing. Sedangkan pada ayat ke-7 sampai 17 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang catatan perbuatan orang-orang durhaka yang terdapat dalam daftar keburukan dan disimpan dalam buku khusus yang bernama Sijjin. Nah, ma makna Sijjin? Apakah yang dimaksud dengan Sijjin? Sijjin adalah kumpulan buku-buku para syaitan dan orang-orang kafir. Nah, dalam buku Sijjin ini tidak hanya terdapat tulisan ataupun catatan setan dan orang-orang kafir, akan tetapi dalam buku Sijjin ini ada catatan ataupun tulisan mereka yang berbuat durhaka, berbuat curang dan tidak percaya terhadap kalam ataupun wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nah, perlu kita mengetahui bagaimana golongan Sijjin ini. Jangan-jangan kita nantinya termasuk golongan Sijjin lagi. Nah, semoga saja kita terhindar dari golongan Sijjin ini. Nah, perlu adik-adik ketahui golongan Sijjin ini memiliki 3 sifat. Yang pertama adalah mu'tad, yaitu melampaui batas dan melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mu'tad biasanya tidak memperdulikan hukum halal haram ataupun ketentuan-ketentuan yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting bagi mereka adalah mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan dengan cara cepat, culas, alias curang dan malas. Lalu yang kedua, sifat golongan Sijjin adalah asim. Asim adalah bergelimang dosa dengan mengonsumsi barang haram, berbicara bohong, mengkhianati amanah dan lain sebagainya. Asim merupakan efek atau dampak dari sifat yang pertama yaitu mu'tad. Karena berani melanggar hukum-hukum Allah dan melampaui batas, orang yang masuk ke dalam golongan Sijjin biasanya akan lebih cepat dan tidak ragu dalam melakukan dosa, baik itu dengan cara berbicara bohong, mengkhianati amanah ataupun mengonsumsi barang haram ataupun melakukan perbuatan buruk lainnya. Lalu yang terakhir, sifat golongan Sijjin adalah jika dibacakan Al-Quran, mereka mengatakan bahwa itu hanya dongeng orang-orang terdahulu, bukan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Hal ini disebabkan karena banyaknya dosa yang menutupi hati mereka. Jelas karena orang yang berani memakan barang haram, berani melanggar hukum-hukum Allah, tentunya hatinya itu akan menjadi hitam. Barang-barang haram yang mereka makan, mereka minum,
itu bercampur dengan darah daging mereka, sehingga lama-kelamaan hati mereka itu menjadi keras alias tidak bisa menerima kebenaran dan kebaikan ataupun nasihat yang disampaikan oleh orang lain. Nah, oleh sebab itu mereka jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga kelak dilemparkan ke dalam api neraka yang paling bawah dan yang paling panas, dan dikatakan kepada mereka, hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun, yang artinya inilah azab yang dahulu selalu kamu dustakan. Baik adik-adik, kita cukupkan pembelajaran daring pada video kedua ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari mendatangkan dan memberikan manfaat untuk kita semua, dan semoga kita semua terhindar dari sifat curang dan durhaka yang menerima kitab sijin, dan semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang berbakti yang nantinya menerima kitab illiyin. Amin ya rabbal alamin. Aqulu syukran li ihtimamikum. Hayya bina nakhtatim darsana bi qiraati du'ail kafaratil majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.